Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Isya yang dirahmati Allah. Pertama-tama puji dan syukur selalu sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat kesehatan maupun itu nikmat kesempatan, sehingga sampai pada malam ini di pertengahan menjelang ujung-ujung Ramadan kita masih diberikan kemudahan melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang mulia ini untuk melaksanakan ibadah salat Isya secara berjamaah dan dilanjutkan dengan salat tarawih secara berjamaah nantinya. Mudah-mudahan yang kita laksanakan ini menjadi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati pengurus Musala Darul Quran Asyam beserta jajaran, seluruhnya bapak-bapak alim ulama cerdik pandai dan kita tak bersabik namun dan gadang tak bersabik galak. Insyaallah kita doakan senantiasa dalam keadaan sehat, amin. Seluruhnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Dan yang teristimewa adalah kepada anak-anak peserta pesantren Ramadan yang masih antusias walaupun sudah menjelang akhir-akhir Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak allazi anqada zahrak wa rafa'na laka zikrak. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Bapak Ibu jamaah taklim yang dirahmati Allah. Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Apa-apa sehat? Alhamdulillah. Sehat kok selalu Bapak Ibu. Ya. Karena dalam bulan Ramadan kata Nabi, "Somun tasihku, puasalah engkau pasti padamu akan sehat." Sehat itu banyak macamnya. Sehat badan, sehat suami, sehat istri, sehat anak, sehat keluarga, dan yang paling penting adalah sehat angkong. Angkong pertama.
Jadi Bapak Ibu jamaah kalian dirahmati Allah, karena anak-anak kita ada mencatat ya sesuai tema yang diberikan oleh pengurus kita ambil dari surah Al-Insyirah tadi, inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesulitan menunggu kemudahan. Judulnya adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah. Pegadaian yang karena itu dulu ya kan. Bapak Ibu jamaah hadirin yang dirahmati Allah. Hidup engkau Bapak dan Ibu penuh dengan masalah. Iya Pak. Iya betul betul. Kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, dan sedang apapun yang kita lakukan, masalah ada. Ada masalah. Contoh, ente undangkannya ada masalahnya. Masalahnya mencari sampai pasar. Nanti lagi orang lama lebih banyak masalahnya. Karena hidup tidak pernah lepas dari yang namanya masalah. Kalau sekarang, yuk, apa yang banyak jenis itu wah itu masalah sih. Kalau tidaknya bermasalah, yuk jadi duit. Berarti hidup harus berani hadapi masalah. Takut hadapi masalah, jangan hidup. Lalu hidup mati jalan. Masalah saya. Pakai betul lewat. Itu negara itu pakai jalan mau. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, semua kita penuh dengan masalah. Coba tanya Ibu, ada enggak yang enggak ada masalah? Coba kita. Enggak ada. Semua penuh dengan masalah lain, tapi dua banyak orang sudah ada. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, jangankan kita manusia, zaman Nabi saja penuh dengan masalah. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia akhlaknya, bagus perilakunya, dan ada pencitraan beliau. Bahkan beliau sudah jadi surga di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masalah beliau banyak. Mana masalahnya? Coba kita tanya sejarah Nabi, sejarah Nabi Muhammad, khusus Nabi Muhammad saja. Nabi Nuh tidak usah, Ibrahim tidak usah. Itu disuara. Di belajar sejarah, selain begini. Ya. Coba lihat, Nabi Muhammad sebelum dia lahir usia 6 bulan ditinggal oleh ayah. Jadi anak yatim. Lahir ke dunia umur 6 tahun ditinggal oleh ibu. Jadi yatim piatu. Umur 8 tahun ditinggal oleh kakeknya. Siapa namanya? Abdul Muthalib. Umur beliau sekitar 12 tahun. Pergi beliau perang. Bukan perang dunia, yang perang saudara pada masa itu. Umur beliau 16 tahun, kama baino bayi pedagang. Pedagangnya bukan lintas kota, wadiawah dari asal ke pasar lain, dan lintas negara, mulai dari Makkah sampai Asab, bukan dari Asab. Lintas negara, karena apa? Penuh dengan masalah. Dari kecil ditimpa dengan masalah, setelah besar penuh dengan masalah, karena hidup semuanya penuh dengan masalah. Bila masalah itu selesai Bapak Ibu, apabila kita sudah menghadap kiblat di kota Sukabumi, Kecamatan Lahat, Desa Balikpapan, baru selesai masalah dunia. Selesai masalah itu. Tidak boleh. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita semuanya penuh dengan masalah. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pas beliau nikah ada masalah, banyak masalahnya. Masalahnya setelah beliau nikah, anak beliau, anak kandung yang masih kecil dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala meninggal saat itu juga. Masalah ini pada masa tersebut. Diangkat beliau jadi Rasul, dan diangkat jadi Rasul muncul lagi masalah. Iya, masalahnya beliau diusir dari kampungnya. Diusir dari kampungnya. Bahkan ketika beliau diangkat jadi Rasul, malah dibenci. Siapa yang membenci? Tidak orang lain, paman beliau,
Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan membenci beliau sampai dakwahnya dibenci. Ini menandakan hidup itu penuh dengan masalah. Makanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sampai pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke Taif. Berbaik sangka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya akan ada yang akan mendengarkan dakwah beliau. Ya, berbaik sangka Rasulullah. Tapi sampai beliau di Taif, apa yang terjadi? Orang-orang situ memusuhi beliau, mengatakan orang itu kurang gila, tukang fitnah, tukang sihir, perusak, pembawa ajaran baru kepada Nabi Muhammad. Dikaja beliau sampai suatu ketika beliau tinggal di sebuah pohon. Akhirnya melihat seperti itu, malaikat pencakar gunung berkata, apa kata malaikat dulu? Ya Muhammad, izinkan saya akan lempar gunung kepada mereka, kata malaikat. Ya, tapi apa kata Nabi Muhammad SAW itu? Jangan. Mereka tidak tahu. Lihat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makin tinggi umurnya, maka makin besar masalah yang akan dihadapi. Begitulah dengan kita manusia. Selagi kita masih hidup di dunia ini, masalah tidak akan pernah selesai. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, bukan masalah sebenarnya yang membuat kita berdosa, tapi persoalannya adalah bagaimana cara kita menghadapi sebuah masalah tanpa alias kembalikan. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, contoh Pak, punya istri cantik Pak, masalah. Masalahnya banyak yang banyak mencari, wow, rancak bisa ngulai. Apalagi bini berdua Pak, tambah masalah. Rancak bini awak Pak, gak banyak orang macam dia. Buruk bini awak, jadi orang banyak buruk bisa ngulai, orang yang paling dok. Masalah aja. Kalau begitu baru nak dosa ke bini, lebih masalah. Siapa menjangkut pasku? Kalau begitu banyak sih bini tambah masalah. Karena hidup penuh dengan masalah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, apa instruksi Quran apabila kita dalam menghadapi masalah ini? Coba lihat, ada enggak pada jamaah sekalian yang kuliah? Ada enggak? Enggak ada ya. Coba lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang bekerja ada masalahnya. Apa masalahnya? Allah bakal aja takkan apa? Begini lagi. Bagi yang ujang. Lah saya begini. Pas kapal ini ada masalah, muncul masalah. Apa tuh? Uang barale. Lah salah saya barale ada masalah, aduh bayang utang le. Yang pinti pinjaman. Alah salah saya utang tuh bayar, muncul masalah iyo, aduh iyo punya rumah. Masalah itu. Alah enggak rumah muncul masalah baru, ini punya mana? Alah banyak anak tambahnya baru masalah. Ale bini buruk le. Masalah dia baru. Makanya solusinya adalah kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menghindari dari masalah ini adalah pertama doa ilallah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan doa silahul mukminin, doa itu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Artinya adalah apa? Kalau kita sudah yakin kepada Allah, sudah yakin untuk zikir kepada Allah, sudah yakin akan menyembah kepada Allah, maka jangan pernah berhenti dari yang namanya doa. Nah, untuk menghadapi masalah ini, sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengibaratkan doa ini seperti sebuah senjata. Coba lihat Bapak Ibu ya. Yang namanya senjata itu tidak asal pegang, butuh latihan. Cara pegang senjata itu bagaimana? Berat bobot saat mengangkat harus paham. Menembak target itu juga penting. Tekanan batin saat menembak harus paham. Artinya apa? Doa perlu latihan.
Kalau kita tidak sering-sering berdoa, tidak pernah melatih diri untuk berdoa, bahkan tidak pernah tahu kapan waktu yang mustajabah, yang dijabah oleh Allah saat kita berdoa, belum tentu doa akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Ketika kita ada masalah, misalnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita seorang pemuda mempunyai dua pilihan. Ada dapat misalnya nikah, punya dua calon. Masalah tak? Masalah. Baca caranya, tahu istiqoroh. Pak Ustaz, aku nikah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi aku ada dua calon, Pak Ustaz. Istiqoroh. Di bawah istiqoroh, malam sholat istiqoroh untuk memilih salah satu. Salah istiqoroh itu baca jadinya. Lihat dapat. Alah Ustaz. Cerita karena keduanya. Oh sudah. Berarti tidak salah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang pertama agar kita untuk menghadapi masalah ini ada solusinya berdoa kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk menghadapi masalah ini adalah meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Az-Zariyat ayat 56 mengatakan, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak akan kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Maka oleh Bapak Ibu, kita menghadap kepada Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Nah, apa salah satunya ibadah itu? Kata Rasulullah, as-sholatu jamaah ma'al imam. Sholat berjamaah bersama imam. Ya. Coba lihat Bapak Ibu, kalau kita sudah di musola ini, kita laksanakan sholat berjamaah, ada imam, ada makmum. Siapa yang boleh jadi makmum? Siapa saja boleh jadi makmum. Ngaji sama guru manapun Bapak Ibu tidak pernah dalam fikih belajar tentang bab pemilihan makmum, tidak pernah. Makmum siapa saja boleh. Pak Ustaz, kawan aku suka judi online, Pak Ustaz, makmum. Ketinggalan satu rakaat, Pak Ustaz, makmum. Sumbangan cilok, Pak Ustaz, makmum. Siapa saja boleh jadi makmum, tapi tidak semua orang boleh jadi imam. Apa sebab? Imam tugasnya memimpin orang banyak. Kalau imamnya bodoh, makmum goblok, kacau kan? Contoh Bu, ada kisah di Medan Bu. Saya tahu Medan Bu, Aceh Utara. Ada seorang ibu menyuruh anaknya sholat. Kecil amannya kok. Nah, sholat kau nak. Aku takut dia sholat, mak. Sudahlah, ikuti sajalah bapakmu. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia gerakkan, kau ikuti sajalah. Agak jangan kok. Baiklah, mak. Kalau cuma ikut bisa lah, mak. Sholatlah anaknya kok Bapak Ibu. Sholat di belakang ayahnya. Sholatnya kok di atas potongan bambu atau bulah yang mulia untuk malam mangga. Pas sholat, ketika sujud, tanpa sengaja hidung apa itu api. Ayahnya refleks macam anaknya tak kena kecil aman. Kata amannya ikuti saja. Ayah kiranya anaknya bukan lama. Mencari anak kau galak, apa itu mencari belakang. Galak nyocok, deh mangecek dalam sholat. Tahu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, cerita kisah. Ada seorang petani, batanya juga mengecek juga baunya sekitar jam 11 siang. Ada kecil petani. Lita angka bau iyo petani bonde yo samowa. Ngantu angka bau iyo petani bonde yo samowa. Lapa angka bau iyo petani bonde yo samowa. Dan lalu sudah itu kadang orang asal Bapak Ibu angka bau katanya oleh petani tidak sholat petani indah bawa yo samowa. Yang dan sembahyang sama yo. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, begitu juga dengan ibu-ibu apabila mengandung 9 bulan. Coba ibu-ibu tanya Bu, ibu hamil masih 9 bulan tak? Masih tak?
Berarti normal nomor 19 hari itu. Kalau hamil, kalau biasa kata kiai atau dokter, baca Al-Quran, seminggu baca surat Nabi Yusuf, itu ketenangan hati. Apa-apa jangan dimarahin ibu ketika hamil. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada apa berang-berang, jangan diberang, jangan dibalik. Balik aja curahku. Kata gua tuh, bapak jangan marah-marah. Nanti bapak cepat mati. Jadi bapak ibu jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Ini yang kedua solusinya adalah pertama berdoa kepada Allah. Yang kedua ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa. Sebab bapak ibu agar doa kita diijabah ada 3 syaratnya. Yang 3 syarat doa diijabah ini termasuk doa pesantren yang TPQ. Kalau ingin doa diijabah 3 syaratnya. Yang pertama birrul walidain, muliakan orang tua Anda. Ya, sehebat apapun ilmu kita, sepintar apapun kita di sekolah, ketika akan berhadapan dengan yang namanya ujian, disitulah kecerdasan kita akan tumbuh. Bagaimana solusinya? Disinilah berlakunya berfungsinya doa seseorang yang tidak pernah terhalang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 9 bulan dia mengandung kita, menekan nyawa dia melahirkan kita. Siapa itu? Ummuka yang pertama, ibumu. Ummuka yang kedua, ma'wa. Ummuka yang ketiga, rumah. Ibumu. Makanya yang pertama agar doa dijawab oleh Allah, muliakan orang tua. Satu. Yang kedua, agar doa dijawab oleh Allah adalah jauhi yang namanya maksiat. Nah, terutama generasi muda yang SMP, yang SMA, jauhi yang namanya pacaran. Karena apa? Pacaran itu mendekati zina. Dekat saja jangan, apalagi zina. Abang punya pacar kau pilihan. Karena apa? Jangan gara-gara sepiring bakso, sepiring pasir, mau dibawa itu bodoh teman-teman. Karena kata para orang mengaji, jangan sampai batu dia tembak atau batu dia tembak, pai bahunda. Ujung-ujungnya cucu dimasangin apa pun, siapa jawab. Jadi bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah, yang kedua jauhi maksiat. Yang ketiga terakhir agar doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kita lakukan adalah menjaga amanah. Nah, apa amanah yang kita jaga itu? Jabatan kuasa diri kita ini adalah amanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata apa yang kita lihat, telinga apa yang kita dengar, lidah apa yang kita ucapkan, tangan apa yang kita ambil, kaki kemana kita melangkah, ke tempat maksiat atau ke masjid untuk ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu dari uraian singkat ini kita ambil catatan pokok. Yang pertama, hidup kita ini penuh dengan masalah. Selagi kita hidup, masalah akan selalu muncul. Intinya adalah kita hadapi masalah dengan 2 cara. Yang pertama, berdoa kepada Allah. Yang kedua, selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agar doa dijawab, pertama, muliakan orang tua kita. Yang kedua, jauhi maksiat. Dan yang ketiga, jaga amanah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagaimana apa yang kasawah menanam padi. Kalau ada kata yang salah, tolong maafkan 1000 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.